Pas udah di kamar, gue bilang sama tuh perempuan, Kak, kamu rapihin dong, siapin minyaknya, siapin handuknya. Nanti kita akan main. Wah, gue ceritain depan suaminya. Suaminya semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, balik lagi di konten Gantung Mik. Generasi beruntung Mikir ke depan. Malam ini selalu malam. Selalu malam karena memang kita anak malam, ya. Malam banget. Karena siang saatnya kita mencari Maisha. Masya Allah. Malam waktunya kita Aisyah apa Maisha? Aisyah. berani. Maisha. Emaknya si Isya. Oke. Usut bukan sembarang usut. Kalau Ya? banyak usut, lo cari kusut. Kita mau kedatangan bintang tamu malam ini. Ya enggak? Bintang tamu. Guest star dari jauh, dari selatan. Ini naik selatan. Berarti dia nggak main ke BKT. Iya. Beda nih. Literally nggak bisa literally. Ayo, gitu deh. Ya. Anak Jagakarsa. Selamat datang di Jakarta Timur, anak selatan. Yoi. Anak Jagakarsa. Oke, Bib. Jaga jarak karena Kita panggilkan. Kita panggil dong. Kita panggilin. kita tampilnya. Tampil dong. Ustadz Sahal Halo. Nudo Fari. 1, 2, 3 ayo gantung mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Alhamdulillah ketemu lagi bersama gue Sahal Amutofari. Tentunya lu pasti kangen sama gue, karena biar gimana pun gue ngangenin, ya nggak? Gue mau ada pantun buat lu semua. Dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Ini daripada urusan kita mentah, lebih baik santai sambil ngopi. Cuman kopinya belum ada nih. Sampai gue pantunin kan, nyindir. Udah bang. Cuman dari sawah turun ke kali, di kali ada pohon pepaye. Emang enak nih gini hari kita ngopi, apalagi ada temennya. Temennya bersama Lucky Pet Channel tentunya, ya nggak? Oke. Gue bingung mau apa nih guys. Di challenge. Oke, gue bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala bisa ketemu di Lucky Pet Channel bersama lu semua penonton setia. Ya, kita coba putar ulang kisah-kisah yang udah terjadi di Indonesia saat ini. Mulai dari kisruh ya. Kisruh yang terjadi mulai dari Tuhan bukan orang Arab. Munculnya Habib Kribo. Munculnya Habib Murtad. Munculnya Toa, Halal, dan lain-lain. Tahu nggak? Semua ini karena sel pasif yang mulai diaktifin. Gue mau kasih tahu buat netizen, perlu kita cerdaskan diri kita. Kalau ada muncul isu begini, kita jangan langsung gerasa gerusuk. Kenapa? Karena kita harus lihat dulu nih. Ketika isu diangkat, kemarin gue angkat misalkan soal Toa. Ketika isu Toa diangkat, tanpa disadari di bawah sedang bermain. Logo halal, tahu nggak logo halal? Tahu. Ternyata ada organisasi masyarakat atau ormas itu udah nyiapin lab-labnya. Gue mau kasih bocoran buat lo, nggak apa-apa kan? Gak apa-apa. Gue kasih bocoran dikit buat lo. Ternyata logo halal itu dinaikin, itu buat ormas yang udah disiapin, nanti dia yang akan mengambil alih MUI. Karena bagi mereka MUI itu ormas. Oke. Jadi informasinya gitu. Makanya gue perlu bisikin gak ormasnya apa nih? Royo nggak? Ormasnya tau lah ya. Pasti tahu lah. Juma mereka. Juma mereka. Bahasa India itu. Ya bahasanya. AC mati. AC mati Manas. Oke. Ya sedikit gambarannya buat lo semua. Tapi menarik guys. Gue inget bagaimana pesan Gus Naji. Gus Naji ini anak dari Mbah Maimun Zubair. Luar biasa pesan yang disampaikan sama beliau. Ini kalau NU Tulen ya, buat lu netizen yang nonton Lucky Pet Channel ini, kalau lu emang NU Tulen, lu harus denger ini. Kenapa? Karena kebanyakan NU saat ini itu udah diwarnai sama orang-orang yang liberal. Perlu diketahui. Terus yang kedua sama orang-orang yang Syiah, itu NU udah mulai diwarnai sama mereka. Gus Najih bilang, sejak zaman Gus Dur, NU udah banyak makan makanan haram, hati-hati.
Makanya banyak orang-orang NU saat ini udah tutup telinga dengan nasihat-nasihat baik. Guys, nyok kita buka Quran. Sama-sama kita buka Quran surah Al-Mu'minun ayat 51. Allah bilang begini guys. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhar rusul, wahai para rasul." Jadi Allah panggil dan Allah seru khusus buat para rasul. Menarik. Kalimat selanjutnya Allah tegaskan, "Kulu minat thayyibat." Makan dari harta yang halal, makanan-makanan yang halal, harta-harta yang halal, wa'malu solihan, dan kerjakan amal soleh. Lu tahu nggak? Di ayat ini ada 2 perintah ternyata kata Allah. Perintah yang pertama, masukin diri kita ini dari harta yang halal, makanan-makanan yang halal, wa'malu solihan, dan kerjakan amal soleh. Ternyata kalau kita mau memudahkan amal soleh di dalam kehidupan kita, harus diawali dengan harta-harta yang halal. Harus diawali dengan makanan yang halal. Harus diawali dengan segala perilaku yang halal, akan mudah melakukan amal soleh. Makanya pesan dari Gus Najih ini menampar sebenarnya. Ini buat para netizen kalangan Nahdlatul Ulama, ini tamparan keras dari Gus Najih bahwasanya saat ini sejak zaman Gus Dur, NU udah kebanyakan makan makanan yang haram. Hati-hati. Kenapa? Sehingga sulit melakukan amal soleh, sulit menerima nasihat-nasihat baik. Akhirnya perilaku yang dimunculkan di masyarakat adalah perilaku-perilaku nggak baik. Gue cuman pesen apa yang disampaikan sama Gus Najih kepada kita semua. Gue punya cerita guys. Boleh gue cerita? Boleh. Gue di tahun 2014 ini ada undangan ya. Gue salah satu termasuk praktisi ruqyah. Yang undang gue, yang nelpon gue perempuan, di foto profilnya seksi, pakai celananya bupati buka paha tinggi-tinggi. Gue lihat fotonya juga gue bingung. Karena bajunya juga sekwilda sekitar wilayah dada. Dia nelpon gue nangis-nangis. Gue tanya, "Bu, cerita dulu deh. Kalau nangis begini gue bingung." Akhirnya ibu ini cerita begini. "Sat, saya minta tolong dong Sat. Nih suami saya kesetanan Sat." Kesetanan kenapa? 2 tahun suami saya ini udah kayak setan. Terus gue tegesin, setannya kenapa Bu? Kalau memang suaminya setan. Ternyata gini guys ceritanya. Suaminya setiap hari selama 2 tahun ini sering ngundang teman-teman lelaki. Tahu nggak ngapain? Enggak. Suaminya pengen teman-teman lelakinya itu menyetubuhi istrinya di depan mata dia. Waduh. Innalillahi. Sakit ya? Sampai ibunya, sampai jamaah gue yang nelpon gue bilang gini, lu nggak usah nyuruh buat bini lu, gue juga udah mau. Karena mukanya mirip-mirip Asanti lah lebih kurang. Jadi memang subhanallah, 2 tahun suaminya lakuin ini. Akhirnya panjang cerita, singkatnya dia nanya gue gini, "Terus bisa nggak suami saya diobatin?" Terus gue bilang gini, "Oke, kalau mau cara," subhanallah ya guys, gue nggak tahu itu, mudah-mudahan ini ilham dari Allah saat itu. Ilham yang terlintas di benak gue gini, "Oke deh gini aja, bilang sama suaminya, gue orang yang siap meniduri lu di depan suami lu." Berarti fetishnya begitu ya? Iya, gue bilang begitu. Gue bilang gitu di pasien gue bilang sama suami lu, gue orang pilihan lu. Gue lelaki yang lu siap tidur bareng sama gue di depan suami lu. Oh begitu? Ya sampein aja. Singkat cerita gue dateng. Layak kayak gue. Jadi gaya gue nggak kelihatan gaya-gaya ustadz. Gue dateng ke dia. Dan gue luwes. Gue bilang sini dong samping gue. Pas udah mau deket gue udah mikir, aduh jangan sampai kena. Udah ngapa. Gue udah sampai bilang, udah ngapa jauh dikit. Tapi subhanallah gue sampai bikin supaya memang bener-bener luas, nggak ada rekayasa. Pas udah di kamar, gue bilang sama tuh perempuan, "Kak, kamu rapihin dong, siapin minyaknya, siapin handuknya. Nanti kita akan main." Wah, gue ceritain depan suaminya semangat. Sampai dia meluk gue, sampai bilang, 2 tahun gue nyari cowok yang istri gue mau. Ternyata lu pilihannya. Akhirnya pas udah disiapin semua, lu kebayang kan suasananya gimana? Gue juga kalau udah ngebayangin ngeri.
Kalau gua ulang sekarang nih ngebayangin ngeri bener-bener. Aduh. Kamar nih. Pas udah rapi, suaminya udah siapin kamera, beberapa angle udah siap diambil. Terus gue bilang gini, gue bilang sama suaminya gini, bos sorry deh, sebelum gue nidurin bini lu di depan lu, gue mau ngobrol boleh nggak? Lu agamanya apa? Tahu nggak lu? Suaminya bilang gue muslim. Oke, lu muslim. Lu suka makan daging babi nggak? Gue cuma nanya gitu. Terus dia kaget, hah? Daging babi? Maksud lu apa? Ya gue mau nanya. Ternyata dia bilang gue suka makan daging babi. Guys, rahasia buat lu semua. Kenapa Allah haramin daging babi? Kenapa? Ada cerita gini guys. Pernah ada perkumpulan para pemuka agama di seluruh dunia. Kemudian nih orang-orang kafir ngotot. Kenapa Islam kok masih ngotot haramin babi? Karena makanan kotor, minuman kotor, kandang kotor. Kalau memang itu alasannya, gua siapin makanan bersih, susu tiap hari kalau perlu. Kandang-kandang bersih. Apa masih diharamin? Kemudian subhanallah di saat itu perwakilan dari umat Islam angkat tangan. Oke, kalau emang lu mau tahu kenapa Allah gue haramin daging babi, lu bawa contoh ke gue di depan gue 3 ekor babi, 2 jantan, 1 betina. Apa yang dilakuin sama babi? Semua pemuka agama nonton. Pas dibawa 3 ekor babi, 2 jantan sebelum dia mendekati betina ini saling rangsang dulu guys. Saling rangsang. Ketika satu udah terangsang baru bisa mendekati betina. Kemudian kata pemuka agama Islam dia bilang, bawa 3 ekor ayam di hadapan kita, 2 jantan 1 betina, apa yang dilakuin sama ayam? Bekelahi. Bang, ke Mampang, ke Sempora, celana batik, celana loreng. Gue lihat tampang lu kayak tampang Jawara, padahal lu plastik nasi goreng. Gue udah ngomong bekelahi, gue udah siapin jurus nih saudara. Ya, akhirnya pas udah selesai, pemuka agama Islam bilang gini, ini salah satu rahasia Allah gue. Kenapa haramin babi? Karena kalau sampai makan babi, ikut bagaimana yang ada di sifat babi itu. Tahu nggak apa yang terjadi? Pasien gue saat itu, yang lakinya, dia nangis. Terus pas dia udah nangis, gue mau ngetes. Gue ngetes bilang, sadar nggak bininya disuruh tidurin sama orang lain? Normal nggak? Dia nangis, dia meluk gue. Gue mau ngetes, ini udah sembuh apa belum? Akhirnya gue pengen pegang tuh bininya. Udah nyoh, gue udah kagak sabar banget ngeliat yang begini, yuk kita mulai. Ternyata gue ditarik sama lakinya. Makasih pak, udah ingetin saya. Dan orang itu saat itu sembuh. Akhirnya gue hapus nomornya, gue blokir. Gue takut berikutnya hubungin gue, kan gue bingung ntar. Udah sembuh sekarang? Subhanallah, Ya. dengan izin Allah. Apa yang lepe gue kan. Jadi gitu guys. Jadi kalau kita udah mengawali dengan yang haram, hati-hati. Jadi buat lu semua yang pernah masuk haram, bertobat pada Allah. Sehingga makanya kita lihat di dalam sejarah, manusia yang gak pernah masuk makanan haram adalah Rasulullah SAW. Di usia 5 tahun Rasulullah SAW itu dicuci dulu hatinya, jantungnya oleh malaikat Jibril dengan air Zam-Zam. Kemudian pada saat Rasulullah SAW yang kedua kalinya juga dibersihkan. Kenapa? Karena manusia yang tidak pernah masuk makan haram adalah Rasulullah SAW. Disebutkan juga dalam hadis sahih yang mulia. Ya, itu aja dari gue. Semoga lu semua makin tercerahkan apa yang gue sampaikan di malam ini. Insya Allah kita bisa ketemu lagi bersama gue, Sahal Al-Mudhofari, santri jalanan. Mohon maaf kalau gue ada kata-kata kasar, karena gue makhluk kasar bukan makhluk halus. Ya, kita bisa ketemu lagi di Lucky Pet Channel bersama 2 orang ganteng ini, Bang Fet dan Bang Habib Lucky, Masya Allah. Oke, insya Allah ketemu di lain kesempatan. Maafin gue kalau ada salah, maafin gue kalau ada dosa, maafin gue kalau ada ucapan gue yang salah. Ya, manusia tempat yang salah. Yang salah bisa soleh, yang soleh bisa salah. Yang salah itu merasa diri paling soleh, yang soleh merasa nggak pernah salah. Gue Sahal bukannya soleh. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Materi yang luar biasa. Luar biasa sekali. Ya alhamdulillah ke pasiennya sudah tobat, ya kan? Alhamdulillah. Tadi siapa itu yang ngomong-ngomong udah tobat ya? Ya, kenapa Ya, emang? maksudnya belum lanjut. Ya, Ya, alhamdulillah. iya bener ya. Lu ya tadi ya. Lu nggak tahu siapa belum. Oke. Aduh, tadi kisah udah tentang babi bapak-bapak Benar. haram dimakan, ya kan? Tuh. Banyakan konsumsi yang haram-haram bisa merusak tubuh diri. Dan babi itu yang tadi ceritain, bener nggak? Babi itu kan dia suka yang agak menyimpang ya kan. Berarti lu jangan kayak babi nanti lu menyimpang. Kalau lu menyimpang lu mirip babi dan jangan konsumsi babi karena babi bisa membuat lu menyimpang. Oke? Oke. Gua duluan enggak? Nggak usah. Enggak usah. Begitu aja. Gitu aja dari kami berdua Semoga bertiga. bermanfaat dari kontennya Ustadz Sahal tadi. Oke. Ya, oke. Sangat makasih. Bib. Langsung cek selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa nama channelnya? Lucky Pet Channel Ustaz. Masya Allah, ajib. Lucky Pet.